Ya, lagi-lagi ya jamaah, kesimpulannya itu satu aja, satu kata, khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Itu sebenarnya satu kata, itu kesimpulannya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, gak ada yang lain. Hatta itu keluar dari ulama. Bila menyelisih petunjuk Rasulullah, yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah ketimbang ulama. Ya, demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wali Songo, sanadnya sampai ke Wali Songo ada. Itu pertama. Karena Wali Songo itu dipanggilnya apa? Sunan. Ya tidak? Sunan. Sunan itu bentuk jamaah dari sun. Saya yakin mereka menebarkan sunnah dan tidak melakukan kebid'ahan. Saya khawatir perjalanan ke ajaran mereka ke sini yang banyak sekali dari murid-muridnya yang ditambah-tambah atau mungkin merubah, atau bahkan mungkin mereka menyelipkan ibadah-ibadah kufar di tengah-tengah ibadah yang diajarkan oleh Wali Songo. Karena mereka pastinya mengajarkan sunnah. Makanya hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan keterangan kalian memang ini dari Wali Songo. Dan mereka tidak bisa kecuali hanya katanya. Ya. Lah, yang ada ini justru cara-cara ibadah orang-orang Hindu atau mungkin orang-orang Buddha. Dan Sufi itu seperti gaya ibadahnya Buddha. Orang-orang Sufi cara gaya ibadahnya seperti gaya ibadah Buddha, karena mereka memiliki keyakinan manusia itu ada tingkatan hakikat, ma'rifat dan seterusnya. Buddha juga ada tingkatan seperti itu, manusia bisa menjadi nirwana. Nirwana menurut mereka manusia jadi dewa. Lah kita kan orang-orang Sufi itu menyatakan manusia bisa bersatu dengan Tuhan. Dan kalau sudah jadi dewa, ya mereka nggak ibadah lagi, justru mereka lah yang disembah. Nah, sama orang-orang Sufi seperti itu, ketika mereka sudah sampai pada derajat ma'rifat, mereka nggak ibadah. Justru nanti malah pengikutnya menyembah mereka. Nanti sudah mati dikubur disembah mereka. Ini orang-orang Sufi. Sama gaya ibadah mereka seperti orang-orang Buddha. Nah, orang-orang yang di kalangan bawah, arus bawah orang bilang, orang-orang awam, ibadahnya hanya yaitu tadi ngumpul selamatan 7 harian, 40 harian, 1000 harian. Ini seperti gaya ibadahnya orang-orang Hindu. Belum lagi mereka pakai tasbih. Tahu tasbih kan? Lihat orang-orang Buddha itu, tasbihnya justru di sini gede. Sama persis begitu. Ini ibadah-ibadah yang bersumber dari adatul kufar. Adatnya orang-orang kafir. Entah ahlul kitab atau musyrik. Seperti juga ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab itu orang yang paling suka untuk mengadakan hari raya. Ya. Nah, cerita menarik, dan ini cerita yang sahih, datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dicantumkan di sini dalam ilmu ushulul bidah. Satu ketika ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebentar, saya carikan lafaznya ya. Saya carikan lafaznya di sini. Nah, ini dia. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Tariq bin Shihab. Beliau berkata, rahimahullahu ta'ala, qalat al-yahudu lil Umar. Berkata orang Yahudi kepada Umar, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dhalikal yawma 'aidan. Sesungguhnya kalian itu membaca ayat-ayat dalam kitab kalian.
yakni Al-Quran yang dimaksud. Lau alaina ma'syarul yahud nazalat, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, latakhadna dzalikal yaum 'idan. Sungguh hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya. Dari sini banyak sekali faedah yang kita ambil. Pertama, diantaranya apa? Yahudi sejak zaman masih hidup para sahabat, bahkan Umar masih hidup, mereka sudah tahu Al-Quran, hafal Al-Quran. Dan mereka menghafal Al-Quran atau mengetahui atau mempelajari Al-Quran bukan untuk mereka agar mendapatkan hidayah, tapi apa? Untuk menghancurkan Islam dengan Al-Quran itu. Lihat, ini syubhat yang diberikan oleh orang Yahudi kepada Umar. Kalau sesungguhnya kalian membaca ayat dalam kitab kalian, yakni Al-Quran, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, ma'syarul yahud, orang-orang Yahudi, latakhadna dzalikal yaum 'idan. Sungguh hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya. Subhanallah. Dengan tenang Umar mengatakan, ayo ayatin, ayat yang mana? Nah, qalu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Luar biasa Yahudi syubhatnya. Yahudi bikin syubhat agar Umar ingin mengadakan hari raya turunnya ayat terakhir. Karena ayat tersebut ayat yang paling berharga. Andai turun kepada Yahudi, Yahudi bikin hari raya itu bersenang-senang mereka. La haula wala quwwata illa billah. Selain syubhat, untuk menunjukkan juga orang atau golongan yang suka bikin hari raya itu siapa? Yahudi. Yang tidak ada Allah itu perintahkan untuk mengadakan hari raya terhadap turunnya ayat ini. Ayo ayatin, qalu, orang Yahudi berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Padahal ayat ini ayat kesempurnaan. Ayat ini kesempurnaan yang justru secara tegas menentang perkataan Yahudi itu. Luar biasa enggak syubhatnya? Kalau kita enggak cerdas seperti Umar, kelepek-kelepek itu, kita akan mengatakan, "Oh iya ya." Kena syubhatnya Yahudi kalau kita enggak cerdas seperti Umar. Sayangnya, ini alhamdulillah turunnya pada Umar. Coba turunnya pada kita, habis kita, sesat kita. Ya. Lalu Umar mengatakan, qala Umar wallahi inni la a'lamul yawma nazalat alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sungguh aku mengetahui hari yang turunnya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasa'atul lati nazalat fiha, dan juga saat, yakni jam, waktu turunnya ayat ini. Nazalat ala Rasulillah ashiyata Arafah fi yaumil Jum'ah. Turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ashiyata Arafah, yakni maksudnya pada hari Arafah, di siang hari pada hari Jumat. Artinya apa? Gak perlu dah ngadain hari raya, orang ini juga turunnya sudah hari raya kok. Hari Arafah, hari apa? Hajjul Akbar. Hajjul Akbar. Dan hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin di setiap minggunya. Hari raya Jumat. Jadi gak perlu ngadakan hari raya. Tapi kaum muslimin tidak pernah meniatkan hari Arafah dengan hari Jumat itu untuk mengadakan turunnya hari raya ayat tersebut. Gak pernah mengadakan itu. Cukup dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi, melaksanakan sholat Jumat, dan pada waktu hari Arafah wukuf di Arafah, selesai, tanpa harus mengingat kapan turunnya ayat tersebut. Karena memang ayat tersebut gak perlu dirayakan, karena itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya untuk mengadakan hari raya. Di antara yang saya ingin sampaikan adalah bahwa mengadakan hari raya tertentu pada hari-hari penting dalam setiap golongan atau agama adalah kebiasaan orang-orang kufar, termasuk diantaranya ahlul kitab. Islam
atau Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kepada nabi kita dari hari raya yang ada dengan dua hari raya besar, yaitu apa? Idul Fitri dan Idul. Selain daripada itu tidak ada. Bid'ah. Hari Maulid bid'ah. Hari wafatnya Nabi bid'ah. Valentine bid'ah. Kalau tidak ada ulang tahun bid'ah. Apalagi kalau harinya hari Korupin. Terus mau dirayain, Pak? Ala kulli hal. Ya, kebiasaan mengadakan hari raya adalah orang-orang Yahudi. Kalau kita ikut-ikutan mereka, latah mengadakan hari kelahiran Nabi kita, mengadakan hari wafatnya Nabi kita, mengadakan hari peristiwa-peristiwa yang penting yang dilakukan oleh Nabi kita, seperti diantaranya Isra Mi'raj, maka kita mengikuti adatnya orang-orang kufar. Dan perbuatan-perbuatan tersebut bila dilekatkan dengan ibadah, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Ini kaidahnya. Bisa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Dan memang munculnya Maulid dan hari raya itu munculnya setelah ada di kekhilafahan Fatimiyah. Sebelumnya dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan generasi 4 mazhab ini tidak ada hari raya itu. Artinya tidak ada yang mengadakan perayaan Maulid, kecuali ketika kekhalifahan jatuh ke tangan orang-orang Syiah. Apakah kita ingin bertasyabuh dengan orang-orang Syiah? Syiah itu ada 5 maulid loh. Selain maulid Nabi Muhammad, ada maulid Ali, ada maulid Husain, ada maulid imam mereka, ada maulid-maulid yang lain, ada 5. Maulid khalifahnya belum maulid khalifahnya. Maulidnya mereka sendiri, Ali ulang tahun mereka. Jadi yang paling suka mengadakan perayaan maulid itu Syiah. Dan memang Syiah, datang agama Syiah ini datangnya dari Yahudi. Karena Abdullah bin Saba ini adalah orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Munafiknya dari kalangan orang-orang Yahudi. Munafik Islam yang datang dari Yahudi. Itu Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba. Jadi orang-orang yang membela adanya maulid ini, maulid itu, saya curiga jangan-jangan orang ini terkena syubhat Syiah. Hatta dia itu kiai atau siapapun dia, ya, terkena syubhat Syiah. Oh, ini Habib, oh begini. Iya, terkena syubhat Syiah atau Yahudi. Hah? Ya, itulah agama ditukar dengan dunia yang seperti itu. Naam. Ustaz, Iya. sedikit dikasih gambaran Syiah itu. Ah. Kan banyak yang belum tahu Syiah itu apa, Ustaz. Waduh. Iya. Iya. Sedikit saja. Oke. Supaya tahu. Syiah. Kalau dibahas tuntas. Kan banyak merayakan yang merayakan itu. Iya. Nambah 2 pertemuan lagi, Ustaz. Kayaknya nambah pertemuannya ntar. Ya, enggak ada masalah. Bukan. Iya. Belum ini. Iya. Kita itu udah budaya kita penyambutan tahun baru Islam sebelumnya. Iya, itu juga hari raya. Sama seperti hari rayanya Masehi itu. Kan itu hari rayanya orang-orang Nasara atau orang-orang ahlul kitab. Arak-arakan kan? Arak-arakan. Ya kita jangan ikut-ikutan karena ini masuk ke dalam ibadah adatnya orang-orang. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikuti ibadahnya orang kafir. Celakanya orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin, nggak enak, nggak ngikutin malam tahun baru, kita bakar ikan. Ya sudah, terserah ente dah. Hah? Yang disiksa ente sendiri, nggak ada kaitannya dengan kita.
Ya, tentang Syiah, Syiah itu adalah orang-orang yang tersesat dari kalangan ahli bid'ah yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Dan bapak Syiah yang muncul sejak sahabat masih hidup adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini sebenarnya orang munafiknya dari kalangan dari sahabat-sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Ya, anehnya begitu. Ali tidak mengakui keyakinan Abdullah bin Saba, tapi Abdullah bin Saba meyakini apa yang tidak diyakini oleh yang lainnya. Dan pahamnya ini diwariskan dari generasi ke generasi, diajarkan dari generasi ke generasi. Jadi intinya munculnya dari orang munafiknya dari kalangan Ali bin Abi Thalib. Ya. Orang-orang Syiah ini termasuk diantaranya Abdullah bin Saba meyakini bahwa Allah telah salah di dalam menurunkan risalah. Mereka meyakini sebenarnya yang mendapatkan risalah itu adalah Ali, bukan Muhammad, katanya. Ya. Tidak mengakui. Ini Syiah yang sudah sampai pada derajat kekufuran. Ya. Syiah. Kemudian kalaupun seandainya iyalah ke Syiah itu mengakini Muhammad sebagai rasulnya, tapi Ali bin Abi Thalib adalah walinya, katanya. Bahkan ada Syiah di atasnya Syiah Rafidhah, yaitu Syiah Nusairiyah. Ini udah sampai pada derajat kufur, meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib ruhnya itu berada di mana-mana. Bahkan ada di tembok, ada di pohon, ada di lain-lain tempat, bahkan di binatang-binatang ada. Kalau yang petirnya Ali itu Iya. lagi marah, itu Iya. Syiah apa? Nusairiyah. Sampai begitu. Dan ini ada itu beredar. Syiah Nusairiyah ini berkembang di Syria. Di Syria. Makanya yang membantai kaum muslimin Ahlus Sunnah itu Syiah di Syria. Ya. Itu sampai mengatakan ketika mendung awan hitam, ada orang Syiah Nusairiyah mengatakan, "Assalamualaikum ya Ali." Itu. Tiba-tiba awan itu menggelegar, celedar. Dia bilang apa? Alhamdulillah, Ali menjawab salamku. Majnun enggak? Syiah ini dari mana ajaran seperti ini? Alhamdulillah, Ali bin Abi Thalib menjawab salamku. Innalillahi, petir menjelir untur enggak nyamber dirinya dia gitu kan. Mengangkat Ali sampai pada derajat Tuhan. Syiah yang paling ringan yang mendekati sunnah itu Syiah Zaidiyah yang berkembang di Yaman. Nah, ini yang sekarang lagi konflik itu Syiah Zaidiyah. Houthi. Syiah Zaidiyah. Nah, ini dia masih dekat. Dia tidak mengkafirkan sahabat dan juga tidak menuhankan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi mereka memerangi sunnah. Memerangi sunnah. Tapi tetap juga mengagungkan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak sampai pada derajat Rafidhah dan lainnya. Nah, ini Syiah. Dan Syiah ini basis perkembangannya berada di Iran dan Irak. Cara beragamanya sama seperti yang berkembang di Indonesia. Mereka mencintai kubur, beribadah di kubur, Ngaji di kubur. ngaji di kubur, bahkan mereka sampai sujud di kubur, menyembah kubur. Ya, ini Syiah. Oleh karena itu ya nggak salah kalau ada seorang tokoh dahulu mengatakan bahwa orang-orang NU seperti Syiah kok, katanya gitu. Ada mengatakan gitu, seorang tokoh. Ya kita nggak tahu, kita tahu lah siapa tokohnya mengatakan itu. Tokoh sekarang, tokoh dulu juga mengatakan begitu. Mungkin itu sanadnya sampai ke sana. Ya,
Ya Gus Dur yang bilang begitu. NU seperti Syiah kok katanya. Orang ibadahnya hampir sama. Begitu. Dan itu diakui. Iya, dengan ziarah kubur kemudian mencari barokah di kubur. Sama seperti orang-orang Syiah. Seperti itu. Hanya saja bedanya ya NU tidak mengkafirkan sahabat, tetap mengagungkan Rasulullah. Kalau orang Syiah tidak mengagungkan Rasulullah, yang mereka agungkan adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi cara, kaifiyat ibadahnya hampir sama. Hampir sama. Mencintai kuburan orang-orang soleh dengan beribadah di sisinya, beribadah kepadanya. Ya, orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Nah, kita kembali. Ini tadi Syiah. Kira-kira bisa dipahami ya. Datangnya dari Abdullah bin Sabah, tokoh yang paling pertama kali memunculkan pemahaman Syiah itu adalah Abdullah bin Sabah. Dulu namanya Rafidah Syiah. Karena kenapa dikatakan Rafidah? Karena mereka menolak apa yang ditentukan oleh para sahabat, menolak Ali bin Abi Thalib. Rafidah, menolak sunnah, menolak Al-Quran dan sunnah. Yang keempat, yang kelima. Ini sebenarnya yang kelima ini hampir sama dengan yang ketiga. Ma nassa ala istihbabihi ba'dul ulama siyama al-mutaakhirin minhum wa la dalil alaih. Apa tadi? Ma nassa ala istihbabihi ma nassa ala istihbabihi al-ulama siyamal mutaakhirin minhum wala dalil alaih. Kita langsung saja. Wala dalil alaih. Manassa maksudnya apa yang ditetapkan oleh ulama. Mengatakan oh ini istihbab. Padahal tidak ada dalil. Ini disukai, ini sunnah. Padahal tidak ada dalil. Itu hanya sekedar perkataan ulama saja. Padahal tidak ada dalil. Maka itu bid'ah. Meskipun ulama yang mengatakan. Seperti kemarin contohnya yang dibikin zikir-zikir Imam Ghazali. Apa namanya? Zikir ini, zikir itu. Sementara tidak ada dalil. Itu datangnya dari ulama. Ya, ini sunahkan bikin zikir ini, baca zikir ini, zikir ini. Padahal tidak ada dalil. Maka itu bid'ah. Meskipun datangnya dari ulama. Maka tidak benar kalau mengatakan ini kan dari ulama. Ya enggak ada dalilnya, tetap bid'ah. Enggak ada dalil, apalagi ulama itu berbicara tanpa dalil, ya bid'ah meskipun yang ditetapkan oleh ulama. Dan juga tidak benar mengatakan masa sih ulama salah. Bisa salah manusia biasa. Apakah mereka bodoh? Ulama itu bertingkat-tingkat. Dari ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi dia kurang dalam masalah yang lain, lebih dalam masalah yang lain. Nah, ketika menetapkan tetap harus ada dalil. Nggak bisa dari ra'yunya atau ijtihadnya. Kalau memang ini keluarnya dari ijtihad, nah kembali yang pertama. Kalau keluarnya dari ijtihad, dia ma'jur. Tapi hasil dari ketetapannya tidak bisa dijadikan sebuah ibadah. Atau ketetapannya adalah tetap dikatakan bid'ah. Ya. Jadi meskipun datangnya dari ulama, kalau tidak ada dalil, maka itu bid'ah. Nah, ini untuk bantahan pada orang-orang yang mengatakan ini kan dari ulama gitu kan. Ini dari Imam Ghazali. Ya kalau nggak ada dalil ya tetap bid'ah. Kita tidak meremehkan derajat Imam Ghazalinya, tidak.
Bahkan kita tidak menemekkan derajat para ulamanya, tidak. Siapapun dia. Yang kita bicarakan adalah ini ada dalilnya atau tidak. Meskipun keluarnya dari lisan ulama, meskipun keluarnya dari pemikiran ulama. Bila tidak ada dalil, maka itu bid'ah. Ya. Jadi bukan meremehkan ulama. Karena ulama sendiri pun, ulama Rabbani, ulama yang mengajak kepada kebenaran, ulama salafi, ahlus sunnah, ketika mereka memahami Al-Quran dan sunnah, mereka menjelaskan sesuai dengan apa yang ada dari ilmu mereka. Dan bisa jadi terjadi kesalahan saat menjelaskannya disebabkan karena keterbatasan ilmu. Karena ulama bertingkat-tingkat. Ada yang alim, ada yang kurang alim, disebabkan karena hadis belum sampai kepadanya, disebabkan karena salah di dalam memahaminya. Padahal sudah kita bahas sebab-sebab terjadinya perbedaan. Berbeda pendapat atau berbeda di dalam menentukan sesuatu, dan ketika ia salah menyelisihi dalil, maka itu dikatakan bid'ah. Ya, termasuk juga ada kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi. Kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi banyak di dalamnya terdapat hadis-hadis yang dhaif. Karena terkenal dari kalangan ulama ahli hadis, Imam Nawawi ini sangat bertasahul. Apa tasahul? Tasahul itu bermudah-mudah terhadap sanad dan bermudah-mudah terhadap hadis dhaif. Ya, bermudah-mudah dalam hadis dhaif, apalagi dalam fadailul a'mal. Sehingga banyak dalam kitab-kitab Al-Adhkar beliau dicantumkan zikir-zikir yang bid'ah, disebabkan karena dasar dalilnya dhaif. Ini yang terjadi di kitab Al-Adhkar. Demikian juga kitab zikir yang lain seperti yang disebutkan kemarin oleh Haji Alek, itu zikirnya Imam Al-Ghazali. Sementara tidak ada nas, Imam Ghazali mengatakan ini sunnah, ini boleh, ini sukai, bla bla bla. Sementara tidak ada dalil. Iya, ini maka tidak ada dalil. Maka meskipun keluarnya dari ulama, bila tidak ada dalil, wala dalila alaihi fahadhihi bid'atun, maka ini bid'ah. Ya, lagi-lagi ya jamaah, kesimpulannya itu satu aja, satu kata, khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Itu sebenarnya satu kata, itu kesimpulannya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, gak ada yang lain. Hatta itu keluar dari ulama. Bila menyelisih petunjuk Rasulullah, yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah ketimbang ulama. Ya, demikian. Ini yang kelima. Yang keenam. Seperti di sini sebentar. Di sini diberikan contoh oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Ya, ini tadi yang saya katakan. Dan di antara yang banyak beredar, kata beliau, kathiratun wafira lil asaf, sangat disayangkan. Min dzalika ma naqalahu An-Nawawi rahimahullah. Apa yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah fil Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani loh ya, bukan. Al-Imam namanya ini Abu Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Bukan Nawawi Bantani, bukan. Al-Imam Nawawi Bantani lain lagi, ini tokoh sufi yang lain. Ini Imam An-Nawawi yang dimaksud adalah ulama Damaskus pada waktu itu, yang sezaman dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Namanya Abu Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ad-Dimashqi tempat beliau tinggal, Al-Syafi'i madhab beliau. Itu Imam An-Nawawi. Nah, banyak dinukil dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fil Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar, an Abil Hasan Al-Quzwaini, dari Abul Hasan Al-Quzwaini, annahu qala yustahabbu an yaqra al-musafiru surata li ilafi Quraisy.
Ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Quzwaini mengatakan disunnahkan atau disukai bagi seorang musafir ketika ingin berangkat safar baca surat liila fi Quraisy, katanya gitu.